إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. معاشر المسلمين أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketahuilah bahwa kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang fana, kehidupan yang akan sirna, kehidupan yang akan pergi meninggalkan kita. Karena sesungguhnya hakikat dari kehidupan kita di dunia hanyalah bagaikan sebuah perjalanan menuju negeri akhirat, negeri yang akan kekal abadi selama-lamanya, negeri yang akan menjadi tempat tinggal yang sesungguhnya bagi setiap insan, bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun." Tiada lain kehidupan dunia ini hanyalah bagaikan permainan dan senda gurauan semata. Allah gambarkan kehidupan dunia ini saking singkatnya, hanyalah bagaikan permainan dan senda gurauan semata. Dan sesungguhnya negeri akhirat, kata Allah, lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang sesungguhnya. Hanya saja sangat disayangkan, masih banyak dari umat manusia yang tidak mengetahuinya. Itulah kata Allah, "Lau kanu ya'lamun," andai kata manusia mengetahuinya. Oleh karena itu, hidupnya kita di dunia sebenarnya hanyalah bagaikan seorang musafir, seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan menuju tempat tujuan dan negeri yang dia inginkan. Tentunya kita butuh perbekalan untuk menopang kehidupan kita.
di tengah perjalanan panjang kita ini. Layaknya seorang musafir, mereka butuh perbekalan. Mereka harus menyiapkan perbekalan untuk menyambung hidupnya di tengah perjalanan panjangnya menuju negeri yang dia inginkan. Dan demikianlah kehidupan kita di dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bimankibayya." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku. Faqal, seraya berkata, Nabi menasihati Ibnu Umar dengan nasihat yang begitu mendalam, nasihat yang begitu agung, nasihat yang paling pentingnya. Sampai Nabi SAW memegang kedua pundak Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa nasihat Nabi kepada Ibnu Umar? Kata Nabi SAW, "Ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib atau abiru sabil." Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia seperti orang yang asing. Orang yang hidup bukan di negerinya. Layaknya seseorang yang sedang berada di tengah rantauannya. Demikian pula hiduplah di dunia seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan namun singgah sejenak, kemudian melanjutkan perjalanannya. Sedemikian ringkasnya dan singkatnya kehidupan kita di dunia. Dan bagaimana Rasulullah SAW memperumpamakan kehidupan ini seperti sebuah perjalanan. Oleh karenanya kita butuh perbekalan untuk menyambung kehidupan kita dan menopangnya di tengah perjalanan yang panjang ini. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini bagi seorang hamba tentunya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, kenapa takwa? Kenapa harus takwa yang dijadikan bekal yang terbaik? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal dengannya? Dari berbagai macam hal, kenapa harus takwa? Bahkan di antara bentuk-bentuk ibadah, kenapa harus takwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan takwa seorang hamba akan mendapatkan dan memperoleh kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, kata Allah, yang paling bertakwanya di antara kalian. Bukan yang paling mampunya, bukan yang paling beradanya, bukan yang paling kayanya, bukan yang paling sehatnya, paling kuatnya, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan takwa seseorang akan mendapatkan akhir dari kehidupan yang terindahnya. Happy ending dari kehidupan ini ada di dalam takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang negeri akhirat, kata Allah, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Dan demikianlah negeri akhirat yang akan kami berikan, kami wariskan kepada siapa? Kepada hamba-hamba kami yang sama sekali tidak menginginkan ketinggian di dunia. Demikian pula tidak menginginkan kerusakan di dalamnya. Karena saking besarnya kerinduan terhadap negeri akhirat, sampai kadang dia lupa dengan dunianya. Mereka lah orang-orang yang Allah akan berikan kehidupan yang indah di negeri akhirat. Kemudian kata Allah di akhir ayatnya, "Wal aqibatu lil muttaqin."
dan akhir dari kehidupan, penutup dari kehidupan yang paling indahnya, hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam banyak ayatnya untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan berpegang teguh dengannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mati, meninggalkan dunia ini kecuali di atas keadaan bertakwa kepadanya. Dalam ayat yang sering kita dengarkan, dikumandangkan di setiap khutbah, di setiap Jumatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarang takwa, bukan hanya sekedar bertakwa, bukan hanya takwa yang sebatas lisan kita, tapi kata Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jelaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian wafat kecuali di atas keadaan berislam. Di antara keadaan tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan berikutnya. Tatkala kita sudah mengetahui akan pentingnya takwa dan urgensi takwa bagi setiap hamba, khususnya dalam perjalanannya di dunia menuju negeri akhirat, kita perlu tahu apa itu hakikat takwa. Karena mungkin sering kita dengarkan ayat yang memerintahkan tentang takwa, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya hakikat dari ketakwaan. Kapan seorang hamba bisa dikatakan bertakwa kepada Allah? Kapan seorang hamba bisa berbekal dengan ketakwaan yang sesungguhnya? Dan kapan ketakwaan itu bisa bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat? Disebutkan oleh para ulama, di antara definisi yang paling populernya tentang takwa, apa yang disebutkan oleh salah seorang dari ulama tabi'in, Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Beliau mendefinisikan takwa dengan 3 poin. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah, demikian pula dibarengi dengan keimanan di dalam hati, juga dibarengi dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula engkau meninggalkan maksiat juga di atas keimanan kepada Allah, dan dibarengi dengan rasa takut akan adab dan siksaannya. Kita simpulkan menjadi 3 poin. Takwa yang pertama adalah bagaimana seorang hamba menjadikan amalan, perbuatan, gerak-geriknya di setiap harinya itu berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Senantiasa mencocoki apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Menjalankan dan melestarikan setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya, dan menjauhi setiap apa yang Allah larang darinya. Ini takwa. Bukan hanya dalam ibadah, tapi apapun yang kita lakukan, mata kita dalam memandang, pandanglah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Dan jangan sekali-kali kita memandang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang dan murkai. Telinga kita, dengarkanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Dan jangan kita pernah mencoba untuk mendengarkan apa yang Allah larang dan murkai. Demikian pula tangan kita, kaki kita dalam melangkah, hendaknya senantiasa kita melangkah di atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dan menjauh dari apa yang dilarangnya. Dan tidak cukup sampai di situ. Ketaatan tersebut hendaknya dibarengi dengan keimanan di dalam hati. Karena tidak semua orang yang melakukan ketaatan didasari oleh keimanan. Bahkan orang yang beribadah, tidak setiap dari manusia yang beribadah didasari oleh keimanan. Di sana banyak orang-orang yang beribadah
Mungkin karena hanya ikut-ikutan. Karena temannya sholat, dia sholat. Karena temannya puasa, dia puasa. Karena temannya bersedekah, dia bersedekah. Bahkan di sana ada yang lebih hinanya lagi. Ada orang yang beramal, beribadah hanya untuk ingin dipuji, dibilang oleh manusia. Bukankah banyak di luar sana orang sholat hanya untuk dipuji temannya? Ada orang yang berpuasa hanya karena supaya dikatakan kepadanya, tawah, hebatnya, salihnya. Ketahuilah, ibadah yang berlandaskan tidak di atas keimanan, apalagi yang dibangun di atas keinginan balasan bukan dengan pahala, dan ibadah yang diserahkan bukan untuk Allah tapi kepada selainnya, termasuk di dalamnya ibadah yang kita lakukan hanya untuk dipuji manusia, tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hakikat dari ibadah orang-orang yang seperti ini sama saja dengan orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya orang-orang yang beribadah kepada pepohonan, berdoa dan berharap kepadanya, kepada bebatuan, kepada kuburan-kuburan, dengan orang yang beribadah hanya menganggap, mengharap pujian dari manusia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amal." Di hari kiamat kelak kami akan diperhadapkan dengan amalan-amalan seorang hamba, amalan yang tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah. Kemudian kata Allah, faja'alnahu haba'am mansura, dan kami jadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Apa artinya debu yang berterbangan? Dikali nol, tidak ada artinya. Bagaimanapun kita berusaha berkorban dalam ibadah, bagaimanapun waktu, kesempatan, bahkan harta yang kita keluarkan untuk ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah, tapi tidak dilandaskan dengan keikhlasan dan keimanan, tidak ada artinya. Terakhir dari poin ketakwaan, selain kita senantiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah dan juga dibarengi dengan keimanan, yang ketiga dibarengi dengan rasa harap, mengharapkan pahala dan balasan dari Allah, dan juga takut terhadap azab dan siksaannya. Dan demikian Allah memerintahkan kita. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah SWT berfirman, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kalian dari neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, barang siapa yang telah mewujudkan ketakwaan di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka akan terwujudkan sifat muraqabatullah, selalu dan senantiasa merasa diawasi dan dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabatullah inilah yang dimaksud sebagai tingkatan keislaman dan agama orang yang paling tinggi setelah Islam dan iman. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-ihsan. Bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan mengawasinya. Dan inilah makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di khutbah yang kedua ini sedikit penyempurna dan kesimpulan dari khutbah yang pertama.
kita sedikit menyebutkan tentang keutamaan takwa, dan keutamaan takwa ketika kita ingin membahasnya, maka tidak ada ujungnya. Namun kita akan menyebutkan satu keutamaan yang paling besar dari ketakwaan. Takwa sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah jalan yang terbesar, sebab yang terbesar akan kebahagiaan hidup seorang hamba di dunia dan di akhirat. Baik dalam kehidupan individu, kehidupan bersendiri, demikian pula dalam kehidupan bersama, berkeluarga, bertetangga, bahkan bermasyarakat dan bernegara. Takwa adalah salah satu pintu terbesar dari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan makhraj, jalan keluar dari setiap masalah, problemnya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apabila ada seorang ayah yang mungkin bermasalah dengan anaknya, ataukah seorang anak bermasalah dengan ayahnya, seorang guru bermasalah dengan muridnya, ataukah seorang murid yang bermasalah dengan gurunya, ataukah guru dengan guru yang lainnya, anak dengan anak yang lainnya, jangan langsung kita menyalahkan orang lain, tapi lihatlah kepada diri kita. Mungkin kita yang sudah terlalu jauh dari makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan keluar dari setiap problematika, masalah dalam kehidupan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan bernegara, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Oleh karena itu, masalah apa saja dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkannya dan menghadapinya, jangan langsung kita salahkan orang lain. Bahkan dalam kehidupan bernegara, jangan kita salahkan pemerintah. Dalam kehidupan dunia, sekolah, lingkup sekolah, jangan langsung kita salahkan guru. Tapi lihat diri tak pribadi. Mungkin kita yang sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita yang terlalu menormalisasikan maksiat. Ketika kita melihat dosa dan maksiat, kita biarkan. Ketika kita melihat saudara kita berada di pinggir jurang kesesatan dan kebinasaan, kita biarkan. Maka jangan pernah bertanya, apa yang menjadi sebab terbesar masalah dalam kehidupan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.